Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai teknis pengukuran perapatan titik rangka dasar horizontal menggunakan metode poligon. Secara konsep, perapatan titik rangka dasar horizontal itu dilakukan apabila titik BM ataupun titik ikat yang sudah ada tidak mencukupi untuk memetakan seluruh lokasi yang akan dipetakan. Sebagai contoh, apabila kita akan memetakan lapangan bola seperti ini, tentunya cukup dengan hanya menggunakan dua titik ikat saja, tanpa perlu menambah lagi titik ikat yang baru. Beda halnya dengan kondisi seperti ini. Kita akan memetakan lokasi yang cukup luas seperti ini, sehingga tidak dimungkinkan dipetakan hanya menggunakan dua titik ikat saja. Jadi secara inti, perapatan titik rangka dasar horizontal ini adalah untuk membuat titik-titik bantu, tapi dengan ketelitian yang optimal untuk pengukuran. Secara aturan, perapatan titik rangka dasar horizontal dapat dilakukan menggunakan metode poligon, menggunakan alat Electronic Total Station ataupun ETS, atau survei GPS dengan metode statik. Dalam hal ini, saya akan membahas secara khusus mengenai metode poligon dengan menggunakan ETS. Berikut adalah standar nasional Indonesia terkait pengukuran poligon menggunakan ETS. Yang pertama yang harus kita perhatikan, di sini selisih bacaan biasa dan luar biasa harus kurang atau sama dengan 10 detik. Apabila lebih, maka harus diulangi pengukuran. Jumlah seri pengamatan minimum 2 seri, dan selisih ukuran antar seri adalah kurang dari 5 detik. Kemudian dilakukan pengecekan kesalahan kolimasi sebelum pengamatan dan jarak yang diukur minimum 5 kali. Untuk azimut ataupun sudut jurusan untuk poligon tertutup maupun poligon terikat terbuka minimal 2 titik. Sedangkan untuk pengadaan titik ikat awal bisa menggunakan 2 titik dari GPS ataupun dengan menggunakan metode pengamatan matahari. Terkait dengan hasil data yang telah diolah, dilakukan menggunakan metode Bowditch dengan kesalahan penutup sudut kecil dari 10 AKRN dan salah penutup linier jarak 1/6000 dengan rumus seperti ini untuk kesalahan liniernya itu, di mana Fx adalah kesalahan di sumbu X dan Fy adalah kesalahan di sumbu Y. Berikut adalah jenis-jenis poligon sesuai SNI. Yang biru ini adalah poligon terbuka terikat sempurna dengan adanya 2 titik ikat di awal dan 2 titik ikat di akhir. Adapun yang ini disebut sebagai poligon tertutup. Dan yang di sini adalah poligon tertutup, tetapi titik BM-nya hanya sebagai penentu azimut saja. Baik, kita akan coba fokus ke sistematika pengukuran. Apabila kita akan menentukan posisi titik 1 dan titik 2 dari 2 titik BM A dan B, maka kita harus mengukur sudut dalam ataupun sudut luar. Dalam konteks ini, saya akan memberikan contoh sudut dalam. Yang pertama adalah alat diberdirikan di titik B. Kemudian, pasang reflektor target di titik A dan di titik 1. Reflektor di titik A sebagai titik backside, adapun reflektor di titik 1 sebagai titik foreside. Langkah yang pertama adalah ukur titik backside menggunakan bacaan biasa
Kemudian ukur titik foresight juga menggunakan bacaan biasa. Kemudian isikan di form pengukuran. Contoh di sini alat di titik B, arah belakang di titik A, dan arah muka di titik 1. B ini adalah bacaan biasa dan LB ini bacaan luar biasa. Tadi kita sudah mengukur dalam bacaan biasa. Berarti kita isikan bacaan horizontalnya di titik B, derajat, menit, detiknya, kemudian isikan di titik muka atau di titik 1. Kemudian lakukan pengukuran luar biasa. Oh, maaf. Jadi kita hitung dulu nih di sini bacaan dari bacaan biasanya untuk mengukur sudut dalam. Muka dikurangi belakang. Jadi bacaan sudut horizontal di titik 1 dikurangi bacaan sudut horizontal di titik A. Didapat sudut dalam di B atau beta B. Kemudian lakukan pembacaan sudut luar biasa. Luar biasa di muka, langsung masukkan di form pengukuran luar biasa di bagian muka. Kemudian luar biasa di bagian belakang. Tulis di sini, kemudian hitung lagi sudut dalam dari bacaan luar biasa. Pengukuran tadi itu adalah pengukuran satu seri. Dan juga bacaan biasa dan luar biasa harus kita cek terlebih dahulu. Bacaan biasa di belakang atau di titik A harus kurang dari 10 detik dengan bacaan luar biasa di bacaan luar biasanya di titik belakang. Begitu juga dengan di titik muka, bacaan biasa di titik 1 dan bacaan luar biasa di titik 1 harus kurang dari 10 detik. Kemudian ini juga hasil sudut dalamnya juga harus kurang dari 10 detik. Kalau lebih, ulangi pengukuran. Kemudian di sini terkait dengan jarak datarnya, karena kita menggunakan TS, jadi sudah bisa langsung muncul. Jarak datar dari hasil pembacaan biasa dari B ke A, bacaan luar biasa dari B ke A, kemudian bacaan biasa dari B ke 1, dan bacaan luar biasa dari B ke 1. Sudah ada 4 data. Itu baru satu seri. Sedangkan dari aturan butuh 2 seri. Lakukan pengukuran yang sama seperti tadi, diulangi lagi. Dan hasil beta B-nya antara sesi 1 dan sesi 2 harus kurang dari 5 detik. Kalau tidak, ulangi pengukuran lagi. Begitu. Dan jangan lupa, Bapak Ibu sekalian, gunakan sketsa sebelum pengukuran. Buat sketsa yang seril mungkin. Sehingga kita bisa mengecek apakah sudut dalam yang dihasilkan dari ukuran logis atau tidak. Kalau tidak logis, berarti ada yang salah. Lanjut kita ke titik berikutnya. Tadi kita sudah mendapatkan sudut dalam di titik B. Sekarang alat pindah ke titik 1 sebagai foresight, dan backside pindah ke titik B, sedangkan tadi foresight di titik 1 pindah ke titik 2. Sama seperti halnya tadi, kita ukur titik backside. Tuliskan di sini backside-nya alat ada di 1, arah belakang di titik B, arah muka di titik 2. Tuliskan di sini bacaan sudut datar biasanya, kemudian sudut datar di bagian muka. Kemudian hitung sudut dalamnya. Kemudian lakukan pembacaan luar biasa di titik 2, catat di titik muka. Kemudian lakukan pengukuran di titik B atau belakang dalam konteks luar biasa. Tulis di formnya. Kemudian bandingkan. Hasil sudut dalam, bacaan biasa dan luar biasa harus kurang dari 10 detik. Itu baru sesi yang pertama. Kemudian lakukan untuk sesi yang kedua. Ulangi lagi pengukuran ke belakang dan ke muka. Sesi 1 dan sesi 2 harus kurang dari 5 detik. Kalau lebih, ulangi pengukuran. Terima kasih atas perhatiannya. Di video berikutnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengukuran tinggi menggunakan waterpass.
Untuk pengolahan data kita lanjutkan di kelas. Terima kasih.